Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil izzati wal jalal wasil karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us li tatmim makarimul akhlaq al-mufaddal ala kafatil makhluqat ala al-itlaq wa ala alihi masahbihi sunnati wal a'lam wa ashabil badilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mustahidin al-qa'imina bi khifdi namusiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala mahalur Allah kataba adalah menetapkan siapa Allah fi ummil kitab di induk kitab qabla ayyahluqa sebelum menciptakan siapa Allah as-samawat akan langit-langit wal ardo dan bumi kataba innani anar rahman. Innani sesungguhnya aku aku ar-Rahman adalah zat yang maha kasih lagi sayang. Khalaqtu menciptakan siapa aku ar-Rahima akan rahim. Wa sakaktu dan mengambil siapa aku laha untuk rahim isman akan nama min ismi dari namaku. Faman maka barang siapa adalah wasolaha menyambung siapa man akan rahim, wasoltuhu akan menyambung siapa aku akan man, waman dan barang siapa adalah koto'aha memutus siapa man akan rahim, koto'tu maka akan memutus siapa aku akan man. Rawahu Tabarani an Jarir radhiyallahu anhu. Allah menetapkan di dalam ummil kitab, ya, induk kitab dari semua rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan, ya, memberikan statement innani anar rahman. Allah itu maha kasih dan sayang di dunia dan di akhirat. Dan Allah kemudian menciptakan rahim. Rahim di sini yang kemudian menjadi pertautan keluarga satu dengan yang lain. Dan kata rahim itu sengaja Allah ambil dari nama. Karena itu siapapun orang yang punya komitmen untuk senantiasa menyambung persaudaraan, ya, Allah akan menyambungnya, memberikan rahmatnya kelak di akhirat dan sebaliknya. Dan tantangan kita adalah menyambung orang yang mungkin sengaja, ya, atau tidak ada kepedulian, tidak punya komitmen untuk menyambung persaudaraan. Ya. Ada orang yang memang sengaja tidak berkenan menyambung kekeluargaan karena dia berkesimpulan bahwa orang yang akan dia sambung khawatir mensalahfahami yang bersangkutan memanfaatkannya. Oke. Maka semua harus selesai dengan realitanya. Jika memang realitanya semata-mata hanya berkeinginan agar silaturahim itu senantiasa wujud sebagai bentuk komitmen kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, maka yang bersangkutan masuk kategori waslur rahim atau silaturahim. Yang bersangkutan menyambung tali silaturahim. Ini menjadi penting, karena itu silaturahim tidak boleh pilih-pilih, ya. Tidak boleh pilih-pilih dalam perspektif misalnya strata sosialnya, karena ngerasa dulu mungkin
selayaknya saudara yang lain, tetapi karena dibedakan oleh strata sosial, kemudian dia menjauh atau tidak berkenan didekati. Ini komitmen siapapun orang, jangan melihat ya strata sosial, ya. Tapi siapapun orang yang memang dalam struktur genealogi atau silsilah yang bersangkutan memang saudara, ya harus kita sapa, ya. Maka orang yang punya komitmen menyapa saudara, maka Allah akan memberikan rahmat. Tentu Allah akan menyapa kita di hari akhir. Nah, momen yang paling baik adalah momen hari raya. Oke. Kalau di luar hari raya orang datang mesti ada pertanyaan. Janur gunung, oh janur kuning, janur gunung orang Jawa bilang, kok tumben? Nggak biasa datang kok datang, mesti ada pertanyaan itu. Tapi kalau hari raya orang insya Allah nggak akan nanya, mesti ini dalam rangka hari raya. Innal mu'mina la yanjus, innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin itu la yanjusu tidak najis, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Tentu ini konteksnya beda, ya. Dalam surat Waqiah yang disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, ya. Karena ada satu kelompok ya tertentu yang menggunakan hadis ini sehingga yang bersangkutan tidak mempersyaratkan ketika harus memegang Al-Quran itu berwudu karena dianggap sudah suci. Lawan kata dari najis apa? Suci. Kalau tidak najis berarti suci. Tetapi ada sebagian yang memastikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci bagi orang Muslim. Maka orang Muslim yang tidak suci tidak diperkenankan untuk menyentuhnya. Jadi la yamassuhu illal mutahharun itu ya al-mu'minun al-mutahharun itu ya. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqa ketika menciptakan al-khalqa makhluknya kataba menetapkan siapa Allah biyadi dengan kuasanya ala nafsi pada zatnya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih dominan ghadabi akan marahku, murkaku. Ya. Karena itu seperti yang kita tahu kemarin, ummati hadhihi ummatun marhumah. Ya, ingat. Jadi Nabi sebutkan ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Seluruh orang mukmin kelak tidak akan pernah disiksa. Ini linear dengan penjelasan kita kemarin di komik Tuhian bahwa kalau ada orang mukmin ya karena usat itu dia bagian termasuk orang yang berdurhaka kepada Allah, maka tetap dinerakakan, tetapi yang bersangkutan tidak merasakan apapun ya. Dari seperti yang bersangkutan itu dimati rasakan oleh Allah, jadi nggak rasa. Wa inna ma'adzabuha, karena siksa yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad itu ya fid dunya, di dunia. Yang apa itu? Ya tentang fitnah. Ya, fitnah itu ujian-ujian, cobaan-cobaan apapun, tidak semata-mata apa yang sampean pahami tentang fitnah. Awas kata-kata fitnah itu tidak, misalnya al-fitnatu asyaddu minal qatl yang ada dalam surat Al-Baqarah itu tidak menunjuk arti fitnah yang sama dengan menggunjing orang itu, boten. Tapi fitnah yang ada di dalam, sekalipun maknanya agak pas. Jadi sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl, karena ya akibatnya jauh lebih ya.
efeknya itu loh ya, bisa seperti yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain, man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a gitu. Jadi membunuh satu orang seperti membunuh orang lain. Itu fitnah juga begitu, bahaya yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud di dalam al-fitnatu asyaddu minal qatl itu adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Itu dosanya jauh lebih berat daripada dosa yang diakibatkan oleh pembunuhan. Paham ya? Jadi zaman jangan lagi menggunakan dalil al-fitnatu asyaddu minal qatl ya. Jadi kalau zaman kemudian menggunakan dalil fitnah itu lebih kejam daripada tidak mau fitnah, itu pas. Ya. Jangan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah yang dimaksud ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu fitnah, apa saja ini ya. Kemudian kemarin zalazil ya, ada Gunung Semeru, gempa macam-macam, dan kemudian saling bunuh sampai hari ini ya. Di beberapa negara di Timur Tengah, Syria, di Irak, di Libanon, di Libya belum selesai, dan hujan-hujan yang lain. Hanya itu, sepanjang yang bersangkutan memastikan diri bersikap berbuat yang baik ya, maka tidak ada masalah. Apalagi Allah sudah katakan wa ma kunna mu'adzibahum bahum yastaghfirun ya. Kalau orang itu punya sikap seorang mustaghfir ya, istighfar itu harus dipahami tidak sebatas orang itu mengucapkan astaghfirullahaladzim, tetapi mustaghfir itu juga ya, menyangkut tentang attitude, tentang sikap. Coba bayangkan kalau ada orang, sampai sinilah cara ngerayu orang tua. Kalau kemudian antara bahasa yang kita sampaikan dengan sikap yang terpancar atau yang tampak dari kita tidak klop, tidak connect, ya, kita mesti nganggap ini tidak yang sesungguhnya. Paham maksud saya? Jadi kalau misalnya ada teman ya berbuat salah kemudian minta maafnya itu loh, tidak disertai dengan sikap, hanya di bibir ya, kita nganggap itu setengah hati gitu. Sama. Jadi kalau kita istighfar kepada Allah, makanya mohon maaf itu. Ya, sekalipun mohon maaf tidak semua apa yang kita sampaikan itu perspektifnya dalam bahasa manusia. Ya, kita kan biasa itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud sikap itu lebih dari sekedar intonasi dari bacaan astagfirullah. Ya. Jadi kita tidak sombong, kita tidak tidak takabur, ya, dan tidak ada penyakit-penyakit hati yang lain, maka itu sama dengan yang bersangkutan istighfar. Bersikap syukur, sabar, itu bagian dari istighfar attitude. Jadi istighfar itu tidak terbatas hanya ucapan, tetapi lebih dari itu, ya, istighfar itu juga menyangkut ya sikap. Oke. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan tuqbilu ya, menghadap depan, sama jangan tersinggung ya. Tuqbilu menghadap ke depan, siapa mar'ah adalah fi surati setan, tampak setan. Wa tudbiru, dan menghadap ke belakang atau membelakangi siapa mar'ah fi surati setan, tampak juga setan. Ya. Maka fa'in ro'a, fa'idha ro'a, ketika melihat siapa akadukum salah seorang diantarkan imra'atan, seorang perempuan, fa'ajabathu, kemudian mengagumkan akan siapa mar'ah akan ahad, ya, falyati, maka bersegeralah, ya, maka sebaiknya mendatangi siapa ahad ahlau, akan istrinya. Fa'inna dzalika, karena sesungguhnya mendatangi istri itu yarudu, mengembalikan apa saja fi nafsi, yang ada dalam dirinya.
seperti yang sampean paham. Ya. Jadi perempuan itu bagian dari zinatul hayatid dunya. Jadi dan termasuk malah disebutkan dalam hadis yang lain itu bahasanya mata. Wa khairi mata dunya almar'atus sholihah. Sekalipun namanya bukan mar'atus sholihah gitu ya. Jadi sebaik-baik mohon maaf ya, sebaik-baik komoditas di dunia itu adalah perempuan yang sholihah. Ya. Nah ini mohon maaf ya. Jadi karena zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir ayat. Okay. Pernah saya sampaikan bahwa setiap kita yang terlahir secara normal dikehendaki oleh Allah, maka kita ini punya salah sugorois, punya 3 naluri. Masih ingat apa yang pertama? Ghorizatut tadayyun. Napa? Naluri keberagaman. Yang kedua adalah ghorizatul baqo. Napa? Baqo bil hamzah, tidak pakai ain, baqo ya. Pakai qaf tapi pakai hamzah. Yang ketiga adalah ghorizatun nau. Napa? Nah, ini pakai ain. Nau'un itu ya. Apa artinya? Seperti kita semua ya, sebelum terlahir di muka bumi, Allah pastikan ya, di dalam kandung ibu kita masing-masing kita pernah menjawab pertanyaan Allah. Alastu bi rabbikum, kita semua menjawab bala syahidna. Itu apa artinya? Bahwa masing-masing kita semua ini begitu terlahir di muka bumi ini memiliki kepastian mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ini hukum Islam namanya. Jadi fitrah itu bukan suci, bukan, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baru kemudian fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi. Kalau itu putih, maka mestinya Kanjeng Nabi dalam tanda petik mestinya itu ya menyebut au fa inna abawahu yusallimanihi. Bergantung orang tuanya mau jadikan Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nyatanya tidak. Jadi semua orang itu punya bawaan fitrah. Fitrahnya itu adalah meyakini Allah Tuhan yang Esa. Lingkunganlah yang kemudian memastikan menjadikan dirinya tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kegelisahan semua orang di muka bumi dimanapun sampai pada mereka yang hidup secara terpencil dan primitif itu mesti mengakui apa yang kemudian mereka sebut, apakah itu God, apakah itu Sang Yang Widi, apakah itu dewa, ataukah itu macam-macam ya, pangeran ya. Itu merupakan sebuah kesepakatan bahwa kita ini karena kita dipasang chip sama Allah ya. Kemarin sudah saya sampaikan mungkin ya. Jadi kalau saya pakai ini halo-halo ya orang nggak mesti akan nyangka saya sindeng gitu ya. Kenapa? Memang nyata ini nggak ada chipnya gitu. Tapi kalau HP ya, maka kurang mungkin nggak dengar, nggak sinyal, nggak ada sinyal atau sinyal kurang bagus. Tapi nyambung ini. Apa sih piranti begini bisa kemudian nyambung? Hari ini terjadi. Beberapa tahun yang lalu kita nggak habis pikir, termasuk CDMA ya, ketika ada telepon rumah bisa dibawa kemana-mana itu gimana ceritanya itu, karena ada chipnya. Nah kita juga punya chip, ketika bala syahidna maka kita ini dipasang chip oleh Allah, maka kita mencari Tuhan. Untungnya kita terlahir dari perempuan orang tua yang sebelumnya muslimah, mukminah, kemudian kita menjadi mudah iman ya dan Islam ya. Yang kedua, bahwa kita ini punya ghorizatul baqa, punya naluri untuk senantiasa survive. Tidak ada di antara kita yang mau yang mau
mati. Ya. Tidak ada di antara kita yang tatak. Tatak itu punya keberanian menghadapi kematian sendiri. Karena Allah juga nyatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sesungguhnya ya, kematian yang kalian semua lari daripadanya. Jadi kita tidak siap ya, menghadapi kematiannya. Maka doanya selalu, ya Allah panjangkan umur saya. Yang ketiga, kita ini punya ghorizatun naum, naluri untuk berpasang-pasangan, menyintai, dicintai, menyayangi, disayangi, ya, mengasihi, dikasihi, ya. Karena itu Allah ya di dalam Al-Quran nyebut ya tadi zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Jadi kalau ada laki-laki senang perempuan dan sebagainya itu wajar. Yang tidak wajar tidak punya rasa apapun, atau kemudian justru rasa sayangnya, cintanya kepada sama jenis. Ini yang nggak wajar. Ya, karena wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah itu. Ya. Nah, dan Allah sudah mendesain sedemikian rupa, mohon maaf, dari pandangan laki-laki itu kemudian meminati perempuan, dan sebaliknya. Tetapi karena laki-laki diposisikan di dalam Al-Quran tentang relasi di dalam keluarga, bahwa laki-laki punya hak menawar, sementara perempuan punya hak menolak, ya. Tidak semua orang yang kemudian datang melamar harus diiyakan, tetapi laki-laki kemudian Allah inginkan menjadi pemimpin dalam keluarga sebagai bagian dari implikasi, ya. Karena itu disebutkan bahwa innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Apa artinya? Bahwa sampean ini tidak boleh dalam hal menutup aurat berpakaian ini yang mengundang pandang. Paham ya? Jangan mengundang pandang sampai orang lain itu caper. Nabi itu sudah ingatkan, kalau kamu kemudian berpapasan dengan siapapun orang yang belum kamu kenal dan kamu melihat dia cantik, atau ini khitobnya untuk laki-laki ya, begitu melihat cantik sudah selesai, itu laka, anadro ula laka, berjamu gitu ya. Tapi kalau udah anadro saniyah itu kalau kemudian kita nggak mantep, nggak marah, akhirnya noleh. Nah itu loh gitu. Papasan sudah, begitu kemudian berkelanjutan noleh, ini yang an-asaniyah alika, yang kedua itu dosa. Nah, ini khitabnya untuk laki-laki, tetapi sesungguhnya perempuan diminta untuk tahu diri. Jangan sampai perempuan itu mengundang pandang laki-laki. Karena kalau tidak karena burhan, ya, seperti yang dinyatakan Allah untuk Nabi Yusuf itu, wal iyadzubillah, maka sesuatu yang tidak mungkin dilakukan akan dilakukan. Tapi karena laula burhanan, laura, laura burhanan, kalau tidak Nabi Yusuf itu melihat burhan, ya, artinya peringatan dari Allah itu nggak boleh, pastikan Nabi Yusuf akan merespon cintanya Sayyidah Zalikha. Paham ya? Ini jadi perempuan itu dari depan, visur itu setan itu dalam ini laki-laki yang dikasih tahu, yang dihitopi itu. Awas ada setan lewat, kamu jangan terpengaruh. Soalnya kalau tidak begitu, maka laki-laki akan termotivasi melakukan kejahatan.
Paham ya? Konteksnya itu. Watut biru fi surati setan. Nah, saya nggak bisa sebut ya. Jadi kalau ada orang menikmati, orang itu kalau jalan dari belakang itu dinikmati. Apalagi dari depannya gitu loh. Ya kalau kemudian disebut ya megal-megalnya itu loh, kayak bebek loh yang megal-megal ya. Ya itu. Jadi kalau ada kekhawatiran laki-laki apa perempuan itu jalannya itu dibuat-buat gitu loh. Sehingga ini bisa kalau tidak karena kesadaran yang tinggi ya, maka bisa kemudian memunculkan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Karena itu ya khitab Allah, ya khitabnya Nabi kepada laki-laki, idza ra'a akadukum imra'atan fa'ajabathu, kamu melihat perempuan yang loh kok cantik ya, loh kok gini, loh kok itu ya. Maka yang bersangkutan bersegera untuk ke rumah itu. Karena itu bisa meredam apa syahwatnya. Innallah sesungguhnya Muslim, innallah sesungguhnya Allah Ta'ala Allah lah yang dulu benar-benar melihat siapa Allah ilal kafir kepada orang kafir, wala yang dulu dan tidak melihat siapa Allah ilal muzhi kepada orang yang sombong. Laqad hamalat benar-benar telah membawa Sulaiman bin Daud akan Nabi Sulaiman putra Nabi Daud ar-rihu angin. Wa dan bermula beliau itu siapa? Nabi Sulaiman adalah muttaqi, orang yang duduk itika. Duduk itika itu duduk dengan kakinya di atas gitu. Dua-duanya gitu ya. Jadi beliau ketika duduk dua kakinya di atas begini, hamalat ar-rihu. Ya. Jadi angin itu kemudian membawa Nabi Sulaiman itu bisa terbang gitu ya. Membawanya terbang. Fa'ajaba, beliau itu kagum ya. Kaget dengan peristiwa itu, tapi wahtala dan merasa takabur. Loh, saya bisa terbang itu. Apa yang terjadi? Ya. Fi nafsi di dalam diri Nabi Sulaiman. Faturikha, kemudian dilemparkan siapa Nabi Sulaiman al-ardi di bumi. Rawahu at-Tabarani. Itu artinya bahwa kita tidak boleh. Ini innallaha la yanzuru ilal kafir. Tapi yang muzi tidak dilihat oleh Allah. Ya. Artinya nggak boleh sombong atas nama apapun. Kita nggak boleh sombong atas nama fisik, biologis, atas nama strata sosial, atas nama genealogi itu nasab. Tidak boleh sama sekali. Inna ahabba ma yakul abdu, inna ahabba mas, sesungguhnya yang paling dicintai ya, sesungguhnya sesuatu yang paling dicintai, yakulu, yang mengucapkan siapa abdu seorang hamba idastaiqadha ketika bangun min naumi dari tidurnya, subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana ai usabbihu subhana, memahasucikan aku dengan maha sucinya zat, yuhyi yang menciptakan hidup, al mauta orang-orang yang mati, wa huwa dan bermula Allah atau alladzi ala kulli syai'in atas segala sesuatu adalah qadirun yang mampu ya. Rawahul Khatib an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Ditulis supaya kita nggak lupa di kamar. Ini posisi kita bangun di mana, ini tulis. Apa bacaannya? Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini saat bangun. Ini disenangi oleh Allah. Inna ahabba ma yakul abdu. Ya. Karena itu bentuk pujian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tidur itu selayaknya orang yang mati. Dan kemudian dikehendaki Allah hidup lagi. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala mahdur, Allah adalah yang dulu tidak melihat siapa Allah ila suwarikum pada bentuk kalian semua. Wala yang dulu dan tidak melihat siapa Allah ila ahsabikum kepada status sosial kalian semua. Wala ila amwalikum dan tidak melihat siapa Allah ila amwalikum pada
harta kalian semua, walakin yang dulu tetapi melihat siapa Allah ila qulubikum pada hati kalian semua, wa a'malikum dan amal kalian semua. Rawahu Tabarani. Ini jelas. Jadi Allah tidak melihat siapapun kita kecuali hati dan amal. Jadi tidak berpengaruh tadi itu strata sosial, karena kekayaan, karena pendidikan, karena nasab, karena yang lain-lain itu. Ya. Innallaha ta'ala la yardu li abdil mu'min wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Karim. Jazallahu Sayyidana Muhammadan anna khaira. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, wasamihna fima janaina. Ya Tawwab tub alaina, waghfir lana wa liwalidina. Ya Azim ya Azim ya Azim, Anta Rabbi la ilaha ghairuka, faghfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Diteruskan doa nanti lumala kasentu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtani fadhila ya inda hajatili wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.